Izin bertanya Pak, untuk prokernya Bapak sendiri kan ada tentang guru honorer, guru honorer. Nah, untuk apakah proker dari paslon Amin sendiri seperti SBY dulu, guru honorer diangkat PNS dan tidak ada kontrak lagi? Ya, seperti yang ada di dalam visi misi kita, langsung jawab ya. Ada dalam visi misi kita bahwa pendidikan terutama bisa dimulai dari peningkatan kualitas guru. Tenaga pendidik ini menjadi prioritas dan salah satu yang memungkinkan untuk meningkatkan mutu pendidik ini adalah kepastian penghasilan para pendidik atau guru ini. Nah, berbagai upaya telah kita coba zaman SBY dengan menjadikan PNS, kemudian jumlah PNS terbatas, akhirnya dioper PNS di tingkat daerah, kemudian berkembang P3K sekarang. Intinya bahwa kita sudah hitung untuk investasi sumber daya manusia yang begitu prioritas penting, ya Mas Anies sebagai seorang pendidik yang kita tahu pengalamannya dalam bidang pendidikan, sudah punya niat dan concern betul bahwa salah satu keinginan kita untuk maju ini menyelamatkan sistem pendidikan, tenaga para pendidik, dan kesejahteraan para guru ini menjadi prioritas. Kita perbanyak lagi supaya ada kepastian, kita angkat PNS, kita banyak lagi. Kita juga kalau sudah mentok jumlahnya PNS, kita juga bisa tambah lagi yang namanya P3K itu. P3K salah satu membawa kepastian dari minimal kesejahteraan para guru itu sudah terjaga dari awal, termasuk jangan salah pesantren-pesantren yang ustadz-ustadznya tidak pernah mendapatkan kepastian juga akan kita berikan honor bagi para ustadz-ustadz pesantren supaya lebih terjamin kesejahteraannya. Saya kira cukup. Oke, ada tanggapan dari Mas ya untuk jawaban dari Gus Imin? Udah. Oh sudah. Oke. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ihza Juang Priambodo, saya dari Universitas PGRI Semarang. Oke. Mas, tepuk tangan. Oh dapat. Iya. Dapat souvenir. Nanti Cak Imin lah yang ngasih. Ini bukan gratifikasi ya, bukan gratifikasi ya teman-teman. Boleh. Mau minta fotoin. Jangan gemeter tangannya Mas, santai aja. Kita fotoin. 1, 2, 3. Kenapa selfie? Nah, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ini nanti yang nanya ke sini. Oke, tadi kan sudah laki-laki nih teman-teman. Kita cari yang uhti. Oke. Oke, kita akan hitung lagi. 1, 1, 1. Itu boleh tadi Mbak tadi baju itu. Yang mana Ji? Itu tadi tuh. Yang mana? Ini nih. Oh ya, yang krem, yang. Iya Mbak. Mau naik nggak? Mau nanya nggak deh atau malu? Ya udah ayo. Ayo. Ketawa aja itu. Tuh udah. Oke, tepuk tangan untuk Mbaknya. Sebelum itu perkenalkan namanya dulu, abis itu bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharani Ayu Nirwanasari, saya dari IPPNU Kota Semarang. Mana tuh pertanyaan anak IPPNU itu? Baik, saya ingin bertanya Bapak. Kebetulan saya lulusan dari pondok pesantren. Tentunya di Indonesia sendiri tidak asing dengan kata ordel, orang dalam melamar pekerjaan. Baik, di sini bagaimana paslon 1 Amin ini mengatasi kebobolan orden dalam melamar pekerjaan, baik dari contohnya sendiri ya Bapak, hijau darat atau hijau darat dan hijau laut itu dan seragam coklat-coklat itu masih banyak sekali yang memakai orang dalam. Apakah seorang oknum itu harus menggunakan seperti itu? Terima kasih Maharani, namanya bagus sekali. Jadi
pangkal masalahnya ada dua. Satu, mentalitas, kompetisi yang tidak memberikan objektivitas, melahirkan para penyelenggara, terutama yang rekrutmen di pemerintahan maupun di ASN dan seterusnya. Yang kedua, karena sempitnya peluang, itu loh sebetulnya di situ. Peluang yang sempit itu menjadikan kompetisinya sangat sengit dan memungkinkan orang-orang yang punya mental tidak objektif itu tumbuh. Maka ada dua cara. Yang pertama, kita buka seluas-luasnya peluang kerja, peluang berkarya, berkarir, berkreasi, dan pemerintah harus betul-betul menyiapkan akses. Makanya saya sama Mas Anies bersepakat 5% dari APBN kita sekitar 150 triliun ini bisa kok, saya sudah diskusi sama tim ahli ekonomi dan anggaran, bisa kok kita buka ini menjadikan kaum muda punya akses. Yang kedua tentu kita terus membenahi seluruh mentalitas, moralitas, kapasitas para penyelenggara pemerintahan, terutama yang berbasis pada aparat negara, aparat sipil maupun aparat TNI dan Polri. Ini semua supaya apa? Supaya terrekrut dengan objektif dan orang-orang yang berkualitas benar-benar bisa masuk, tidak kalah dengan apa ya, makanya kita anti KKN itu kan di situ. Kolusi biasanya akan menghasilkan satu produk yang tidak baik dan kualitasnya akan tidak kompetitif dibanding yang lain. Oleh karena itu pelan tapi pasti pola rekrutmen computerizing juga menjadi salah satu solusinya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, Maharani ada pertanyaan lanjutan untuk Gus Imin atau sudah puas? Udah. Tepuk tangan buat Maharani. Tepuk tangan Maharani, IPPNU Semarang ya. Terima kasih. Terima kasih Maharani dan juga itu, ada. kasih ini. Boleh? Sorry. Terus maaf, Tan. Maaf Gus. Iya. Oke, mantap. Maharani masuk Metro loh kamu, masuk Metro TV. Sama Kompas. Sama Kompas. Oke, langsung aja kita sambil ini satu, langsung tangannya cepat baru ngomong satu loh. Satu. Inilah udah pasti. Udah ini dulu nih. Ini. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol karena dia mempunyai pandangan yang berbeda. Ini ada yang lagi silaturahmi Gus. Ada yang lagi silaturahmi dari 03. Oke langsung Mas perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Caimin. Sebuah kesempatan yang emas sekali ya. Saya bisa pertama kali ketemu dengan Caimin. Sini mungkin langsung pertanyaan ke intinya saja ya, Ca. Pertama-tama pasangan 01 ini menitik beratkan pada perubahan, di mana satu hal yang sering saya tangkap adalah mengenai pengembangan sumber daya manusia. Di situ saya jujur kurang terlalu banyak melihat bagaimana pengembangan sumber daya manusia ini dibahas lebih dalam oleh paslon 01. Di mana saya merasa hal yang paling mendasar dari pengembangan sumber daya manusia ini adalah tentang riset. Saya kan sebagai mahasiswa tentu belajar tentang metodologi riset dan lain sebagainya. Saya di sini bertanya kepada paslon nomor 1 khususnya kepada Caimin, bagaimana komitmen dari paslon nomor urut 1 sendiri tentang dana riset nasional. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berbagai langkah harus segera kita ambil ya. Menyangkut pertama tentu pendanaannya. Pendanaan bukan hanya jumlah uangnya, tapi pola penggunaannya. Saya ketemu para peneliti, para administratur di kampus yang memiliki kemampuan riset tinggi. Rata-rata prosedur dan tata cara kerjanya itu dengan biaya yang terlalu sedikit dan prosedurnya yang melelahkan, akhirnya tidak produktif di dalam menjalankan riset. Termasuk di dalamnya SDM di dalam pengembangan kemampuan para peneliti yang
berada di kampus maupun lembaga-lembaga riset yang lain. Itu yang pertama, anggaran dan cara kerja pengelolaan anggaran. Banyak keluhan-keluhan yang sangat jelimet bulat. Yang kedua, di dalam hal riset kelembagaan. Hari ini dicoba dengan menyatukan seluruh kelembagaan riset, tapi seluruh produk-produk riset tidak digunakan menjadi produksi massa, tidak diefektifkan untuk penggunaan dalam kebijakan pemerintah. Karena itu pusatnya produksi hasil riset, tapi pemerintah juga harus mau menggunakan hasil riset. Itu yang dilakukan di Thailand misalnya, sehingga pertaniannya maju, agroindustrinya tumbuh, karena komit antara hasil riset dengan user pemerintah sebagai kekuatan utama yang bisa memasalkan, menggunakan secara massal hasil-hasil riset ini satu kesatuan. Karena itu nanti kita punya pengalaman yang panjang dari zaman periode ke periode pemerintahan. Insya Allah kita satukan hilir hulunya mulai dari nol sampai produk menjadi berdaya guna hasil risetnya. Oke, waktu habis. Ada tanggapan? Oke, boleh silakan satu menit dari sekarang. Oke, baik, terima kasih kepada Caimin, suatu jawaban yang saya harapkan sekali ya. Saya juga setuju tentang susahnya hilirisasi produk riset ke tingkat industri. Mungkin kalau dari saya sendiri, apabila suatu saat siapapun yang bakal jadi presidennya dan wakil presidennya, tentu berharap bahwa dana riset ini akan semakin ditingkatkan itu. Mungkin kalau saya ingin bertanya secara kuantitatif, dana riset Indonesia kan sekitar 0,24% dari PDB ya, kalau tidak salah pada tahun 2022. Kalau dari Caimin sendiri dan paslon nomor 1 sendiri, apakah ada suatu komitmen secara kuantitatif untuk meningkatkan dana riset? Itu kira-kira berapa persen dari PDB? Karena seperti kita ketahui bersama, untuk negara-negara maju seperti Jepang dan juga Amerika Serikat, itu untuk dana riset itu sekitar 3-5% dari PDB, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Minimal untuk negara kita 3% lah, itu harus kita capai. Karena apa? Karena kalau enggak, kita akan hanya menjadi negara yang konsumen teknologi, konsumen produk-produk pertanian, konsumen hasil riset-riset negara yang lain. Padahal perguruan tinggi kita potensinya sangat besar. Saya sampai pernah datangi IPB, marah-marah di sana. Ini gimana sih IPB sebesar ini? Katanya pertanian kita negara agroindustrinya, ternyata karena hilirnya itu, hilirisasi menurut Rocky Gerung beda dengan hilirisasi menurut teman kita itu. Ya, hilirisasi dari mulai hasil riset sampai usernya ini memang kata kuncinya adalah produksi massal dari hasil riset. Ini tidak ada jalan lain, political will, kemauan pemerintah, harus dari presiden dan wapres. Terima kasih Caimin. Oke, gimana Mas? Setuju nggak sama pernyataan dari Caimin? Setuju. Apakah sudah berubah pikiran? Iya. Apakah mau pindah? Apakah mau diaminkan nih? Apa diaminkan saja dong. Istiqoroh dulu. Boleh ini dari. Oh, foto boleh. Foto Inji. Jadi kebetulan tangan yang santai aja. Teman-teman, ini kayaknya pertanyaannya kurang menyelepet Caimin deh. Okay. Ini kayaknya kurang keras teman-teman pertanyaannya. Yes. Kasih dong yang keras-keras buat Caimin. Kasih selepetan terbaik kalian. Kita adalah berasas keadilan. Karena tadi udah laki, kita akan ke perempuan lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.